Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, saya bunda-bunda dan hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jumpa lagi di vlog saya, Weni Kurnia. Jangan pernah bosan ya teman-teman untuk nonton vlog saya. Dan terima kasih atas kebaikan teman-teman. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha semuanya bagi teman-teman muslim, dan selamat menunaikan ibadah haji bagi yang haji, dan juga bagi teman-teman yang berkurban, semoga berkah-berkah selalu ya teman-teman, dan semoga Allah memberimpahkan semua rahmat dan rezekinya kepada teman-teman dan kepada kita semua, amin. Dan alhamdulillah teman-teman udah pada dapat daging kurban gak? Dan alhamdulillah di sini di RT saya juga ada yang kurban, jadi kebagian daging kurbannya. Nah ini H+1 ya, jadi keesokan harinya setelah dapat daging kurban saya baru eksekusi dagingnya ya teman-teman. Jadi ini tuh mau dibikin digoreng ya, terus dikasih cabai gitu. Ini requestan Pak suami, digoreng dan dicabein. Dan tadi dagingnya saya iris tipis-tipis, terus dikasih garam dan dikasih jeruk perasan jeruk nipis agar enggak amis dan juga ada rasanya gitu ya teman-teman. Dan daging kurban ini itu tuh mungkin sekitar 1 kilo juga lebih ya teman-teman, dengan tulangnya dan juga ada daging kambing gitu. Jadi campur, ada daging kambing, domba dan juga daging sapi. Dan untuk setengahnya lagi insya Allah saya mau ngerendangnya, ngerendang hari ini juga ya teman-teman. Dan tadi di awal udah saya beli bumbu rendangnya dan juga bumbu dapurnya gitu. Dan saya bikin bumbu rendangnya itu yang udah jadi aja, terus nanti tinggal ditambah-tambahin bumbu yang saya beli. Terus lanjut ini ada juga sebagai temennya atau tambahannya itu kentang, saya potong dadu dan digoreng, nanti juga dicampur sama daging lalu dicabain gitu ya teman-teman. Nanti kalau dagingnya doang nanti jadinya itu sedikit setelah digoreng karena dia menyusut gitu atau menciut gitu ya teman-teman. Dan di samping itu saya lagi merebus paru, jadi kebagian sedikit parunya mau diolah, tapi saya bingung mau diolah apa, saya belum pernah nyoba ngolah paru gitu. Jadi saya inisiatif ngerebusnya, terus direbus pakai daun salam dikasih garam gitu, nanti baru dipotong-potong dan digoreng gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini saya mau siapin bumbunya, bumbu percabeannya. Ada cabai rawit merah gitu ya, di sini namanya cabai setan gitu. Terus dicampur, ada juga bawang, maksudnya bawang merah, bawang putih. Terus itu aja, udah nggak pakai tomat, takutnya nanti kalau pakai tomat dagingnya jadi nggak lembek gitu, nggak garing lagi. Terus ini mau saya blender kasar aja untuk perbumbuannya. Nah teman-teman, daging kurbannya dimasak apa nih? Atau biasanya kalau nggak dimasak rendang, ditongseng gitu ya, terus disate, dan juga ada yang bikin semur. Dan kalau untuk di sini juga kebagian daging kambing, jadi rencananya mau saya sate aja, tapi bingung juga ntar kalau udah beberapa minggu ke depan gitu ya teman-teman, takutnya makan daging mulu jadi agak enak gitu. Jadi nanti ntar satenya nanti aja pas udah di akhir-akhir gitu ya. Dan lanjut sambil goreng parunya saya mau bikin kelapa ongsengnya dulu. Dan ini tuh sebenarnya kelapa ongsengnya udah ada di bumbu jadi tadi, tapi agak sedikit banget gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah saya tambahin dikit. Dan ini tuh untuk kelapa ongsengnya cuman saya bikin 2 genggam gitu aja ya teman-teman, dikira-kira aja. Terus ini diongseng-ongseng sambil goreng paru, jadi bolak-balik gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau bikin kelapa ongseng itu emang nggak bisa ditinggal karena nanti takutnya di bawahnya itu angus. Jadi saya inisiatif minta tolong sama Pak suami aja untuk bantuin bikin kelapa ongsengnya. Di sini dia baru pertama kali juga bantuin bikin kelapa ongseng gitu ya teman-teman, dan bantuin masak lah, dia nggak bisa masak. Jadi ya udahlah saya bilangin ya udah minta tolong gitu.
Terus lanjut setelah kelapa ongsengnya matang, saya mau bikin baladonya. Jadi ini tuh pakai wajan yang lain ya, karena wajan yang tadi juga udah agak hitam minyaknya. Ya udah ganti wajan dan juga ganti minyaknya biar nantinya cabenya itu nggak hitam gitu ya teman-teman. Dan untuk kelapa ongsengnya nggak saya giling pakai penggilingan tangan gitu yang manual, pakai penggilingan batu gitu ya teman-teman. Ini saya langsung giling di itu aja, di blender aja, karena males banget, capek gitu ya teman-teman, lama banget kalau bikin giling kelapa ongseng itu. Jadi ya udahlah, kalau sama pun kalau di blender juga bakalan keluar minyaknya, jadi ya udahlah di blender gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini tuh untuk bumbunya ya biasa, cabai, bawang merah, bawang putih, terus dikasih daun kesalem, terus dikasih garam, gula, dan juga micin. Dah itu aja ya teman-teman. Lanjut setelah matang, masukin kentangnya dan juga dagingnya. Tara, jadilah daging kentang balado. Lanjut, karena udah mulai siang gitu, terasa lapar gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini belum sarapan dari pagi, ya udahlah rapel aja makan sarapannya dan juga makan siangnya. Dan alhamdulillah walaupun gini aja tetap nikmat dan enak gitu ya teman-teman. Dan gimana nih teman-teman, udah pada sarapan, makan siang, atau udah makan malam? Dan ini makannya gini aja, nggak pakai sayur, udahlah ini aja udah nikmat. Dan anak saya nggak makan karena sebelum masak tadi pagi dia udah minta makan dan udah saya kasih makan. Jadi pas ditawarin mau makan bareng, katanya udah nggak lapar lagi, maksudnya udah kenyang, jadi nggak ikut makan. Dan di sini kami makannya di ruang tamu, karena di kontrakan ini memang nggak ada ruangan khusus buat makan atau meja makan gitu ya teman-teman. Jadi ruangan tamu ini multifungsi banget, bisa buat makan, buat nongkrong, ruangan TV atau ruangan keluarga. Jadi pokoknya multifungsi. Kadang-kadang juga kalau bosan tidur di kamar, juga kami biasanya tidur di ruang tamu ini. Dan setelah makan lanjut, saya mau bikin rendangnya. Dan ini tadi kelapa ongseng yang sudah saya blender, dan ini hasilnya juga minyaknya juga keluar gitu ya teman-teman, halus. Jadi ini ya udahlah, kayak gini aja udah apa sih namanya, simple dan praktis, dan lumayan berminyak gitu ya. Nah ini lanjut setelah bikin kelapa ongseng, saya mau tambahin untuk perbumbuannya. Saya tambahin cabai merah, cabai rawit, dan juga ada saya tambahin jahe, lengkuas, kunyit, dan juga ketumbar. Terus ada daun salam, serai, dan juga daun jeruk gitu ya teman-teman. Kalau pakai bumbu jadi aja nggak cukup rasanya, jadi ya udahlah saya tambah dikit-dikit aja. Dan ini juga saya tambah bawang merah, bawang putihnya ya. Jadi bawang merahnya itu saya iris-iris aja, dan kalau bawang putihnya ikutan di blender sama bumbu-bumbu yang mau dihaluskan tadi ya teman-teman. Dan ini setelah itu saya mau bersihin dulu tempatnya biar nanti pas masak jadi kelihatan rapi dan juga nggak berantakan gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini dagingnya ini kurang lebih setengah kilo ya. Terus kelapanya saya bikin 2, dan diambil untuk ongsengnya sedikit. Dan ini saya tambahin bumbu jadinya itu, terus ditambahin juga ini kelapa ongseng yang udah jadi tadi, warnanya coklat seperti ini ya teman-teman. Terus setelah itu nanti saya juga tambahin bawang merah yang sudah saya iris, dan juga ditambahin daun salam, daun jeruk, dan juga itu ada serai dan bumbu yang sudah di blender. Dan ini saya campur-campur dulu gitu ya teman-teman, agar nantinya semua bumbunya merata, maksudnya seperti itu. Dan untuk santannya sudah saya peras tadi ya teman-teman, nggak saya record karena takutnya kepanjangan dan teman-teman bosan. Nggak yang diperas di tempat pakai mesin itu, saya peras sendiri. Nanti takutnya kalau pakai mesin itu kayaknya santannya berbuih-buih gitu. Jadi ya udah saya peras sendiri. Itu kelapanya saya pakai 2, dan saya bikin untuk ongsengnya sedikit ya teman-teman. Jadi kelapanya itu nggak sampai 2 biji. Terus ini udah dituangin
apa sih namanya, santannya, dan ini tinggal dimasak. Dan kalau untuk bumbunya, kalau di kampung itu biasanya bumbunya bumbu racik semua ya teman-teman, maksudnya dibikin semua. Jadi kalau di kampung itu orang tua saya atau ibu yang bikin bumbunya, nyediain bumbunya, mulai dari lengkoas, apa sih namanya, jahe, dan juga kunyit, semuanya itu digiling pakai tangan. Jadi pakai penggilingan batu gitu, apa sih namanya di sini, cobek ya, pakai cobek digiling manual gitu. Biasanya terasa lebih enak dan nikmat, entah kenapa rasanya beda gitu ya teman-teman kalau untuk bumbu digiling sendiri. Dan ini rendangnya udah mau jadi, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin nonton video saya sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di next video. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.